Wahai jiwa yang berkelana mencari hakikat, renungkanlah seruan agung ini, bersama Allah tanpa perantara. Sebuah panggilan untuk melampaui segala yang fana, menuju Dia yang maha kekal, sumber segala keindahan dan cahaya. Dunia, dengan segala kemilau perhiasannya, adalah hamparan ciptaan Allah yang penuh pesona. Ia bagaikan fatamorgana di padang pasir, memikat pandangan mata, namun seringkali melenakan jiwa dari tujuan sejatinya. Keindahannya, kesenangannya, dan tantangannya adalah ujian bagi keimanan. Banyak yang terbuai, lupa bahwa semua ini akan sirna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian, ada akhirat, negeri keabadian yang juga merupakan ciptaan Allah. Keindahannya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, jauh melampaui apa yang pernah dilihat mata, didengar telinga, atau terlintas dalam benak manusia. Surga dengan segala kenikmatannya adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun, ironisnya, meski dijanjikan keindahan yang tak terperi, hanya sedikit yang benar-benar merindukannya dengan sepenuh hati, apalagi menjadikannya fokus utama setelah Sang Pencipta sendiri. Jebakan keterlenaan tidak hanya pada dunia, namun juga bisa pada akhirat jika ia menjadi tujuan akhir yang menggeser Sang Pemberi nikmat. Jika kita hanya terpaku pada hadiahnya, kita bisa lupa pada Sang Pemberi hadiah. Padahal, dunia dan akhirat, keduanya adalah manifestasi dari kemahakuasaan dan kemurahan Allah. Maka, pandanglah keduanya sebagai tanda, sebagai jembatan, bukan sebagai terminal akhir pemberhentian. Orang-orang yang berakal sehat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, adalah mereka yang mampu melihat melampaui yang tampak. Mereka tidak tertipu oleh kilau dunia, dan tidak pula menjadikan surga sebagai puncak tertinggi ambisi. Hati mereka bertanya, jika ciptaan saja sudah sedemikian memukau, betapa tak terbayangkannya keindahan Sang Pencipta itu sendiri? Inilah percikan awal kesadaran untuk mencari Dia, sumber dari segala sumber. Terdapat segolongan hamba yang hatinya tidak lagi terikat oleh pesona dunia, tidak pula hanya tergiur oleh janji surga. Hati mereka dipenuhi oleh kerinduan yang membara kepada Sang Pencipta dunia dan akhirat itu sendiri. Mereka adalah para mustakin Allah, para perindu Allah. Bagi mereka, dunia adalah ladang untuk beramal demi meraih ridho, dan surga adalah tempat bertemu dengan. Namun puncak kebahagiaan adalah menatap wajah yang maha mulia. Kerinduan ini bukanlah kerinduan biasa. Ia adalah api suci yang membakar segala keterikatan selain kepada. Para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, "Tujuanku adalah engkau, bukan surgamu." Ini mencerminkan sebuah pemahaman yang mendalam bahwa Sang Pencipta jauh lebih agung dan lebih patut dirindukan daripada ciptaan, seindah apapun ciptaan itu. Dalam munajatnya, Nabi Daud pernah berdoa, "Ya Allah, aku memohon cintamu, dan cinta orang yang mencintaimu, dan amal yang dapat mengantarkanku kepada cintamu." Cinta inilah yang menjadi bahan bakar kerinduan. Ketika hati telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka dunia dan segala isinya terasa kecil. Bahkan surga pun menjadi sekunder dibandingkan kelezatan bermunajat dan merasakan kedekatan dengan Sang Kekasih. Inilah yang dimaksud dengan sangat sedikit sekali orang yang berpikir tentangnya. Kebanyakan manusia terjebak dalam lingkaran keinginan duniawi atau harapan surgawi. Hanya jiwa-jiwa pilihan, yang telah disentuh oleh cahaya makrifat, yang mampu mengarahkan seluruh fokus kerinduannya hanya kepada Zat Allah yang maha indah dan maha sempurna. Mereka inilah yang mengerti bahwa sumber segala kebahagiaan dan keindahan sejati hanyalah Dia. Menepikan dunia bukanlah berarti harus hidup dalam kemiskinan absolut, mengasingkan diri dari masyarakat, atau meninggalkan semua urusan duniawi. Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh terbaik. Mereka berinteraksi dengan dunia, berdagang, berkeluarga,
bahkan memimpin negara, namun hati mereka tidak pernah tertambat pada dunia. Hati mereka senantiasa bersama Allah. Inilah seni tajrid, yaitu melepaskan keterikatan hati dari selain Allah. Tajrid adalah membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan, dari ambisi duniawi yang melupakan akhirat dan melupakan Allah. Dunia boleh berada di tangan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Hati adalah singgasana bagi Sang Raja di Raja, Allah Azza wa Jalla. Jika hati telah dipenuhi oleh dunia, bagaimana mungkin cahaya ilahi dapat bersemayam di dalamnya? Para arif bijaksana mengajarkan bahwa dunia ini ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Tetapi jika engkau berpaling darinya, dalam artian tidak memburunya secara membabi buta dan meletakkannya di hati, dan menghadap kepada Allah, maka dunia akan mengikutimu sekadarnya. Ini adalah tentang prioritas. Ketika Allah menjadi prioritas utama, maka urusan dunia akan diatur oleh dengan cara yang terbaik. Menepikan dunia adalah sebuah sikap batin. Seseorang bisa saja memiliki harta yang melimpah, namun hatinya tetap zuhud, tidak terikat oleh hartanya. Ia menggunakan hartanya di jalan Allah. Sebaliknya, seseorang bisa saja miskin harta, namun hatinya dipenuhi oleh angan-angan duniawi. Maka, menepikan dunia adalah sebuah proses penyucian hati, agar hati menjadi ringan, lapang, dan siap menerima curahan rahmat dan makrifat dari Allah. Ungkapan tidak merisaukan akhirat mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang. Namun, dalam konteks tasawuf, ia memiliki makna yang sangat dalam. Ini bukanlah sikap meremehkan surga atau neraka, melainkan sebuah tingkatan keikhlasan tertinggi dalam beribadah, yaitu ikhlas al-mahabbah, ikhlas karena cinta. Ibadah tidak lagi didasari oleh rasa takut akan siksa neraka, atau harapan akan pahala surga semata. Rabiah al-Adawiyah, seorang sufi wanita agung, masyhur dengan syairnya, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah ia untukku. Tetapi jika aku menyembahmu demi dirimu semata, maka janganlah engkau halangi aku dari keindahanmu yang abadi." Inilah cerminan jiwa yang tidak lagi merisaukan akhirat dalam pengertian transaksional. Ketika ibadah dilandasi oleh cinta yang murni kepada Allah, maka surga dan neraka menjadi urusan Allah. Seorang pencinta sejati hanya ingin menyenangkan yang dicintainya. Ia beribadah karena ia mencintai Allah, karena ia rindu kepada Allah, karena ia merasakan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah. Jika Allah berkenan memberinya surga, itu adalah anugerah. Jika tidak, cintanya kepada Allah tidak akan berkurang. Ini adalah makam para mukarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka telah melampaui logika untung rugi dalam beribadah. Fokus mereka adalah ridho Allah. Mereka yakin bahwa jika Allah telah ridho, maka surga adalah konsekuensi logis yang akan mengikuti. Kerisauan mereka bukanlah tentang nasib diri di akhirat, melainkan apakah Allah ridho dengan amal mereka, apakah Allah menerima cinta mereka. Bersama Allah tanpa perantara adalah tujuan akhir perjalanan spiritual. Ini berarti tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi hijab yang menghalangi seorang hamba dari Tuhannya. Perantara ini bisa bermacam-macam. Bisa berupa manusia lain jika kita terlalu bergantung padanya hingga melupakan Allah. Bisa berupa malaikat jika kita berhenti pada kekaguman akan makhluk cahaya ini. Bahkan, amal ibadah kita sendiri bisa menjadi hijab jika menimbulkan rasa ujub atau bangga diri. Hijab yang paling tebal adalah hijab nafsu, hijab an-nafs, yaitu keinginan-keinginan rendah, ego, dan kesombongan. Selama nafsu ini berkuasa, hati akan gelap dan terhalang dari cahaya ilahi. Kemudian ada hijab akal, hijab al-aql, jika akal digunakan untuk mencoba memahami zat Allah yang maha melampaui segala pemahaman, bukan untuk merenungi ciptaan. Ada pula hijab dunia dan perhiasannya,
bahkan hijab surga jika ia menjadi tujuan akhir. Proses menyingkap hijab-hijab ini, kasif al-hijab, adalah inti dari suluk atau perjalanan spiritual. Melalui mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, riyadhah, latihan spiritual, zikir yang terus-menerus, dan tafakur yang mendalam, seorang salik berusaha membersihkan cermin hatinya agar mampu menerima pantulan cahaya kebenaran. Ketika hijab-hijab ini tersingkap satu persatu, maka tabir antara hamba dan Tuhannya pun semakin menipis. Pada akhirnya, ketika semua hijab telah tersingkap, yang tersisa hanyalah Allah. Hamba merasakan kehadiran secara langsung, tanpa ada lagi penghalang. Inilah makna bersama Allah tanpa perantara. Ini bukan berarti menafikan syariat atau peran mursyid, pembimbing spiritual, sebagai penunjuk jalan di awal, tetapi pada puncaknya, hubungan itu menjadi langsung, intim, dan personal antara hamba dengan Rabb. Perjalanan menuju bersama Allah tanpa perantara adalah sebuah proses peleburan diri dalam samudera tauhid. Ini dikenal dengan istilah fana. Fana bukanlah lenyapnya eksistensi hamba secara total, melainkan lenyapnya kesadaran akan diri sendiri dan segala sesuatu selain Allah. Yang ada dalam kesadarannya hanyalah Allah. Sifat-sifat basyariah, kemanusiaan, yang rendah melebur, digantikan oleh pantulan sifat-sifat ilahiyah. Dalam keadaan fana, seorang hamba tidak lagi melihat perbuatannya sebagai perbuatannya, melainkan sebagai perbuatan Allah yang mengalir melaluinya. Ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan atau kehendak sendiri, karena semua adalah milik Allah. Ia menjadi seperti pena di tangan sang penulis, atau cermin yang hanya memantulkan cahaya yang datang padanya. Ini adalah puncak dari penyerahan diri, taslim, dan tauhid afal, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Setelah fana, biasanya akan diikuti oleh baka, yaitu kekal bersama Allah. Hamba kembali kepada kesadaran normalnya, namun dengan kualitas kesadaran yang baru. Ia hidup di dunia, berinteraksi dengan makhluk, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Ia melihat Allah dalam segala sesuatu, dan melihat segala sesuatu berasal dari Allah. Pandangannya telah dipenuhi oleh cahaya tauhid. Perjalanan ini membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan bimbingan dari seorang guru yang telah mencapai makam tersebut. Namun, anugerah untuk mengalami keintiman ini adalah murni dari Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, memohon agar dibukakan pintu menuju hadirat yang maha suci, agar kita dapat merasakan lezatnya bersama Allah tanpa perantara. Ketika dikatakan itulah keindahan di atas keindahan, maka yang dimaksud adalah keindahan musyahadah jamalillah, menyaksikan keindahan wajah Allah. Ini adalah puncak kenikmatan ruhani yang dijanjikan bagi para penghuni surga, dan bagi para arifin billah, secercah darinya mungkin dapat dirasakan di dunia ini melalui mata hati, basyirah. Keindahan ini melampaui segala deskripsi dan perumpamaan. Jika keindahan surga saja sudah tak terbayangkan, maka bagaimana dengan keindahan Sang Pencipta surga? Semua keindahan yang ada di alam semesta ini, dari keelokan bunga, kemegahan gunung, hingga pesona wajah manusia, hanyalah percikan amat kecil dari keindahan yang tak terbatas. Menyaksikan keindahan akan membuat segala keindahan lain terasa hambar dan tak berarti. Para sufi menggambarkan pengalaman ini sebagai sebuah keadaan di mana jiwa terpesona, terhanyut, dan tenggelam dalam lautan keindahan ilahi. Tidak ada kata yang mampu melukiskannya. Yang ada hanyalah rasa takjub, cinta yang meluap-luap, dan kebahagiaan yang tak terperi. Inilah tujuan sejati para pencinta, inilah hadiah terbesar bagi jiwa-jiwa yang merindu. Bersama Allah tanpa perantara membuka pintu menuju pengalaman ini. Ketika tidak ada lagi sekat, maka cahaya keindahan akan langsung menyinari hati. Hati yang bersih akan mampu menangkap dan merasakan keindahan ini. Inilah sebabnya mengapa para wali Allah rela menukar seluruh dunia dan isinya demi sekejap merasakan manisnya memandang keindahan Sang Kekasih.
Ungkapan penutup cahaya di atas cahaya adalah deskripsi yang sangat indah tentang pengalaman spiritual tertinggi ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ketika seorang hamba berhasil menyingkap semua hijab dan bersama Allah tanpa perantara, ia seolah tenggelam dalam cahaya ilahi tersebut. Cahaya iman dalam hatinya bertemu dengan cahaya petunjuk dari Allah. Lalu keduanya bertemu dengan cahaya zat Allah. Jadilah ia nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Pengalaman ini adalah pengalaman pencerahan total, di mana semua kegelapan kebodohan, keraguan, dan keterpisahan sirna. Yang ada hanyalah kejernihan, kepastian, dan kesatuan. Jiwa merasa damai dalam dekapan cahaya, merasakan kehangatan kasih sayang, dan menyaksikan kebesaran tanpa ada lagi penghalang. Ini adalah tingkatan di mana seorang hamba menjadi cerminan dari Asmaul Husna. Ia memancarkan cahaya kasih sayang, cahaya keadilan, cahaya kebijaksanaan, karena ia telah terhubung langsung dengan sumber segala cahaya. Kehidupannya menjadi berkah bagi semesta alam, karena ia telah menjadi saluran bagi rahmat ilahi. Maka, beruntunglah mereka yang dimampukan oleh Allah untuk menapaki jalan ini, jalan menuju bersama Allah tanpa perantara. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk merindukan lebih dari apapun, dan untuk senantiasa berusaha membersihkan hati kita agar layak menerima curahan cahaya. Amin ya mujibas sa'ilin.